Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dami Teknologi, NIM B10 11 21 11 11 dari kelas B reguler A, jurusan Ilmu Ekonomis di Pembangunan. Kali ini saya akan memaparkan video untuk jawaban UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Industri. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa saja bentuk praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Baik, langsung saja jawaban. Bentuk kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, monopoli. Yang kedua, monopsoni, pengusahaan pasar. Yang terakhir, sekongkolan. Kegiatan-kegiatan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, monopoli. Pelaku usaha dilarang melakukan pengusahaan atau produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan ketentuan sebagai berikut. Barang dan jasa yang bersangkutan belum ada substansinya atau mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kemudian monopsoni. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dengan ketentuan apabila salah satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kemudian penguasaan pasar. Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu, atau membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan atau melakukan praktik monopoli terhadap pelaku usaha tertentu. Pelaku usaha dilarang melakukan pemasukan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian selanjutnya, persekongkolan. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau dengan pihak lain menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan. Kemudian nomor 2, sebutkan faktor makro dan mikro yang menyebabkan daya saing produk Indonesia lemah. Baik, itu jawabannya. Yang pertama, tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro, buruknya kualitas kelembagaan publik,
dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan, dan lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Sementara itu pada tataran mikro atau tataran bisnis ada dua faktor yang menonjol. Yang pertama, rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasional perusahaan. Dan yang kedua, lemahnya iklim persaingan usaha. Selanjutnya soal nomor 3, bagaimana sektor industri di Indonesia berperan dalam penciptaan lapangan kerja? Baik, peran penciptaan lapangan kerja dari sektor industri di Indonesia. Lapangan pekerjaan di sektor industri sendiri di Indonesia menjadi salah satu sektor yang menyumbangkan banyak lapangan pekerjaan baik bagi kalangan muda dan kalangan tua. Badan Pusat Statistik BPS mencatat sektor industri menyerap penduduk bekerja sebanyak 13,77%, akomodasi dan makanan sampai minuman 7,11%, serta lapangan usaha konstruksi 6,04%. Di era modern ini sendiri sama-sama kita ketahui, juga terutama di era industri 4.0, banyak sekali lapangan pekerjaan baru yang terbuka bagi masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, Gojek Indonesia adalah hasil dari perkembangan industri 4.0, di mana Bapak Nadiem Makarim sebagai pemilik perusahaan tersebut telah terbukti mampu menciptakan aplikasi ojek online dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, masih banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga berasal dari hadirnya industri terutama era 4.0 seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Aplikasi ini sendiri berbasis toko online di mana para pekerja atau pengusaha kecil mampu memperkenalkan usaha ataupun jualan mereka melalui aplikasi-aplikasi yang telah tersedia. Selain itu, industri 4.0 juga menghadirkan pekerjaan-pekerjaan baru lainnya seperti content creator, editor, gamers, dan masih banyak yang lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Bagaimana daya saing ekonomi industri Indonesia dalam pemulihan perekonomian COVID-19? Jelaskan secara singkat. Oke, baik. Baik, langsung saja. Pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor industri agar bisa menjalankan aktivitas sekaligus meningkatkan kinerjanya di saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan simulasi diluncurkan sesuai kebutuhan pelaku usaha guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian telah melakukan berbagai upaya strategi dalam rangka meningkatkan daya saing sektor industri agar bisa membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi nasional dengan masa pandemik. Kata Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional KPAII Kemenpri Eko S.A. Cahyanto di Jakarta Minggu tanggal 7 bulan 3. Bukti nyata sektor industri berperan penting terhadap jalannya roda perekonomian. Antara lain adalah konsistensi sumbangsih yang terbesar pada PDB nasional pada tahun 2020. Kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 17,89%. Selain itu, kinerja gemilang sektor industri tercermin pada capaian nilai ekspor dan investasi. Adapun berbagai jurus jitu yang telah dikeluarkan Kemenpri dalam memicu pembangunan industri di tanah air. Misalnya memfasilitasi pembangunan kawasan industri. Hingga saat ini terdapat 128 kawasan industri yang sudah memiliki izin usaha kawasan industri dan telah beroperasi. Sementara itu, ada 38 kawasan industri yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Bahkan Kemenpri turut aktif mendorong percepatan pengembangan kawasan industri. Halal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Dirjen KPAII
menambahkan upaya mendongkrak daya saing industri nasional juga melakukan melalui penerapan peta jalan making Indonesia. Program ini untuk memprioritaskan pengembangan terhadap 7 sektor industri dalam mengimplementasikan teknologi digital pada proses produksinya agar lebih efisien dan kompetitif. Ketujuh sektor prioritas itu adalah industri makanan, minuman, kimia, tekstil, dan pakaian, otomotif, elektronik, farmasi, serta alat kesehatan. Sektor tersebut mampu memberikan lebih dari 60% pada PDB nasional, sehingga diharapkan target besarnya Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030. Guna mendorong akselerasi penerapan teknologi industri 4.0 pada sektor manufaktur di tanah air, Kementerian juga telah menginisiasi pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM Industri 4.0. Selanjutnya di sektor industri kecil menengah IKM, Kementerian meluncurkan program E-Smart IKM. Berikut dalam rangka menarik investasi global dan peluasan pasar ekspor bagi sektor industri. Kementerian mengupayakan keikutsertaan Indonesia sebagai partner country Hannover Messe 2021. Ajang ini juga akan menjadi momen penting bagi Indonesia dalam memacu branding nasional sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur dan pembangunan infrastruktur digital di tanah air. Selain itu, keikutsertaan pada Hannover Messe 2021 diharapkan turut berkontribusi pada percepatan digitalisasi lintas sektor di samping bersamaan komunitas manufaktur global mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kebijakan lain yang dipacu Kementerian adalah program substitusi impor 35% pada tahun 2022 yang dijalankan secara simultan dengan utilisasi produksi, mendorong pendalaman struktur industri dan peningkatan investasi. Instrumen untuk melaksanakan program substitusi impor ini antara lain penerapan tarif measure, trends, remits, not tariff measure, dan tata niaga impor. Pemerintah juga mendorong sektor industri untuk melakukan perluasan pasar ekspor, khususnya pasar-pasar non-tradisional seperti ke Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur. Samping itu perlu dilakukan pencepatan penyelesaian perundingan dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas. Selain itu, Indonesia telah menjalani kerjasama ekonomi komprehensif dengan Australia, Korea, dan Uni Eropa. Implementasi 23 perjanjian perdagangan bilateral dengan regional sudah ditandatangani juga harus benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku industri di Indonesia, misalnya melalui IACEPA. Salah satu peluangnya adalah meningkatkan ekspor sektor otomotif. Baik, sekian pemaparan jawaban UAS dari saya. Sekiranya ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.